Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Baru 1 tahun menjabat, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah lebih dari 1 kali merombak kabinetnya. Tercatat, lini masa perombakan yang dicocoklogikan dengan angka 8 sebagai simbol keberuntungan Prabowo itu telah beberapa kali bongkar pasang menteri. Serangkaian perombakan kabinet merah putih ini disebut dilakukan untuk menyempurnakan pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan Asta Cita. Tapi setiap kali reshuffle dilakukan, jumlah menteri dan posisi yang baru terus bertambah. Sebelum muncul rentetan reshuffle, dulu Presiden Prabowo sempat berucap bangga dengan kabinetnya. Menginjak 100 hari kerjanya, Prabowo bahkan menegaskan bahwa kabinetnya sudah solid. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Tapi, yang namanya kompak ternyata belum tentu langgeng. Belum genap 1 tahun, Kabinet Merah Putih sudah tambal sulam 4 kali. Tepat 19 Februari 2025, Presiden Prabowo melakukan reshuffle pertama. Saat itu, Presiden mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto, seorang guru besar dari ITB. Satrio mengaku mengundurkan diri usai terlibat sederet tindakan kontroversi, di antaranya dugaan pemecatan sepihak pegawai di Kemendikti-Saintek, tunjangan kinerja dosen, hingga polemik efisiensi anggaran Kartu Indonesia Pintar. Operasi tangkap tangan KPK terhadap Wamenaker Emmanuel Ebenezer pada Agustus 2025 jadi kasus korupsi pertama Kabinet Merah Putih. Lalu beredarnya foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran saat itu Abdul Qadir Karding tertangkap basah sedang main domino dengan tersangka pembalak lahan, menambah rapor merah kinerja kabinet. Situasi diperparah dengan demonstrasi besar-besaran yang terjadi di tanah air, sehingga menyebabkan 9 nyawa meninggal dunia, termasuk penjarahan di rumah Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani. Gaya komunikasi menteri hingga penanganan keamanan oleh negara menuai kritik. Imbasnya, 8 September 2025, reshuffle jilid 2 terjadi. 5 kursi menteri dirombak, termasuk Bendahara Negara, Sri Mulyani, yang digantikan Purbaya Yudisadewa. Dalam momen itu, Prabowo turut melantik Menteri Haji dan Umroh yang kini terpisah tugasnya dari Kementerian Agama. Di reshuffle jilid 3, selain melantik menteri baru, Prabowo juga merotasi sejumlah posisi. Salah satunya Erick Thohir dari Menteri BUMN kini menempati kursi Menpora. Sedangkan Kepala Komunikasi Istana, Hasan Nasbi, dicopot, digantikan Angga Raka Prabowo yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Komdiki. Lalu pada reshuffle jilid 4 yang berlangsung 8 Oktober 2025, Prabowo malah menambah 2 kursi wakil menteri, masing-masing di Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Kesehatan. Sejak terpilih sebagai kepala negara, Prabowo menegaskan pentingnya efisiensi. Namun di satu sisi, Kabinet Prabowo Gibran malah terus bertambah anggota dan lembaganya setiap kali reshuffle. Menurut orang nomor 1 RI itu, Indonesia adalah negara yang besar. Jadi ya wajar jika kabinet yang dipimpinnya bakal gemuk. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Setelah reshuffle pada 8 September hingga yang terakhir 8 Oktober 2025, jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih Prabowo totalnya ada 49 orang. Ini belum termasuk tambahan pejabat di lembaga baru. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan dua presiden sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pada era SBY, kabinet terdiri dari sekitar 34 menteri. Sedangkan di era Jokowi, jumlah anggota kabinet dan posisi setingkat menteri meningkat menjadi lebih dari 40 dengan penambahan posisi baru seperti wakil menteri di beberapa kementerian. Sejumlah pengamat menilai penambahan struktur pemerintahan berpotensi memperlambat koordinasi dan menambah beban anggaran negara. Direktur Selyos, Bima Yudhistira menilai, kebijakan tersebut justru bertolak belakang dengan komitmen efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintahan Prabowo. Selain itu, beberapa badan dan kementerian baru di era Prabowo dinilai memiliki tupoksi yang sudah ada di kementerian dan lembaga yang sudah dibentuk sebelumnya. Di sisi lain, peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati mengingatkan, pemerintah semestinya mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas jabatan yang sudah ada sebelum menambah struktur baru. Jika hal itu dilakukan, menurutnya, perubahan struktur birokrasi bakal benar-benar berdampak efektif dan efisien. Di balik rentetan reshuffle, ternyata ada fun fact yang menarik, yakni angka 8, yang dianggap angka keberuntungan Prabowo. Prabowo sendiri yang bilang seperti itu. Bagi saya, angka 8 itu angka yang selalu muncul dalam kehidupan saya. Dari kapten sampai jenderal, sampai pensiun, sampai jadi presiden terpilih, saya dipanggilnya 08 terus. Saya baru sadar, oh jangan-jangan ini mungkin ada sesuatu kekuatan yang beri saya angka 8, akhirnya saya jadi presiden ke-8. Kan begitu? Coba beliau bilang, wah kau 07. Siapa tahu aku jadi presiden ke-7 kan? Presiden Prabowo memang acap kali menyebut nomor 8 sebagai angka yang memiliki makna tersendiri baginya. Jika presiden sebelumnya, Joko Widodo dikenal dengan tradisi Rabu Pon sebagai hari yang dianggap membawa kehormatan untuk setiap pelantikan dan keputusan besar. Kini, Prabowo tampak menemukan jimat versinya sendiri, angka 8. Dalam 4 kali reshuffle, pola angka 8 makin jelas terlihat. Mulai dari reshuffle pertama yang jatuh pada 19 Februari 2025. Yang mana jika diutak-atik, angka pada tanggalnya jadi 9 kurang 1 sama dengan 8. Pada reshuffle jilid 2 dan 4,
Prabowo memilih tanggal 8 dengan bulan yang berbeda. Khusus di reshuffle jilid 3, jatuh pada 17 September, yang mana 1 ditambah 7 sama dengan 8. Pola ini terlihat dalam momen-momen penting pemerintahan, termasuk jadwal reshuffle kabinet. Lalu, sejauh mana angka 8 akan membawa keberuntungan bagi Prabowo? Terlepas dari dinamika bongkar pasang yang mungkin masih akan terjadi, masyarakat berharap susunan kabinet Presiden Prabowo mampu mencerminkan akuntabilitas dan komitmen terhadap kepentingan rakyat. Tantangan ke depan pun menuntut stabilitas dan efektivitas, bukan sekedar kompromi politik. Lantas, bakal seperti apa susunan kabinet merah putih ke depan? Akankah ada perombakan lagi? Pantengin terus perkembangannya di channel YouTube Kompas.com ya.